Salam. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang terhormat seluruh Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah dan karyawan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang Ustazah sayangi, anak-anak Ustazah yang sholah dan sholha. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dengan kegiatan rutinan yaitu tausiah online, yang mana nanti materinya akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Ali Nabarin. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, mari kita membaca basmalah supaya kegiatan berjalan lancar. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustadz Ali untuk memberikan tausiah pada pagi ini. Kepada Ustadz Ali, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah kita, Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, serta yang kita hormati Ustadz dan Ustazah, karyawan, karyawati SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang kami banggakan siswa-siswi kelas 7, 8, serta kelas 9. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kita semua, diberikan rahmat serta maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini masuk ke Ramadan yang ke-7. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ibadah kita semakin meningkat, amal-amal kita mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, hingga menjadi manusia yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada yang tidak asing lagi, yaitu beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memikirkan umatnya, yang selalu mendoakan umatnya. Tapi kita sebagai umatnya kadang-kadang lupa. Kita terlalu banyak dosa, kita terlalu banyak lalai untuk mengingatkan kepada beliau, mengikuti perintah-perintah beliau yang telah beliau suruh, apa-apa yang beliau perintahkan, dan apa-apa yang beliau larang, kadang-kadang kita sering melanggar. Di Ramadan yang ke-7 ini, Ustadz mungkin sudah sebelumnya, mungkin Ustadz-Ustadz yang lain sudah menjelaskan tentang bagaimana puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang disunahkan dalam berpuasa. Pada hari ini Ustadz diberikan judul tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, namun pian masuk dari golongan yang ini, maka boleh kada berpuasa. Ya. Yang pertama yaitu, langsung saja Ustadz, yang pertama yaitu orang yang dalam keadaan musafir. Nah, di Al-Quran kan sudah dijelaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang dalam musafir, di dalam perjalanan, itu dibolehkan tidak berpuasa dengan jarak kurang lebih 84 mil atau 80 berapa, kurang lebihnya itu 80 berapa kilo gitu. Kurang lebih 80-an, 81, 84 kilo. Nah, maka boleh dia tidak berpuasa. Misalnya si Bagas misalnya berangkat ke
ke Amuntai. Nah, itu berapa kilo Amuntai? Ya. Nah, itu kan melebihi. Nah, jadi Bagas boleh kada berpuasa. Ini contohnya Bagas nih. Nah, Bagas karena Bagas yang timbul di layar Ustadz. Lain Chandra, nah, mencari Chandra. Ya, maka dibolehkan tidak berpuasa. Seandainya dia puasa, Bang, seandainya kuat juga dibolehkan juga berpuasa. Misalnya kada hendak puasa, misal in syi'ta fasum janabi wa in syi'ta fa'aftir. Mun pian hendak berpuasa silahkan, dan jika pian hendak kada berpuasa juga silahkan. Nah, jaraknya tadi kurang lebih 84 kilo. Yang kedua yaitu sakit. Misalnya kita dalam keadaan sakit, maka juga dibolehkan tidak berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu sangat memudahkan, kada perlu menyulitkan. Jika kita sakit, maka juga kita dianjurkan, dibolehkan tidak berpuasa. Misalnya kita sakit, yang sangat-sangat sudah keadaan lagi, sakit ini terbagi dua mungkinlah. Mungkin karena nanti ada yang sakit yang tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, sakit yang ada harapan sembuh. Kalau sakitnya kada sembuh-sembuh, itu nanti namanya juga tidak boleh berpuasa, nanti masuk ke ranah bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya ada harapan untuk sembuh, maka dia tetap mengqadha setelah bulan Ramadan. Sama musafir tadi. Ketika musafir kita dianjurkan misal dibolehkan tidak puasa, nanti setelah Ramadan tetap kita membayar qadhaan puasanya. Yang ketiga yaitu di perempuan, ya, yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas itu juga tidak boleh berpuasa bahkan. Kalau berpuasa dalam keadaan haid itu diharamkan. Karena pernah terjadi itu, yaitu seperti kaum-kaum Khawarij, orang-orang yang Khawarij, mereka itu berpuasa ketika haid dan mereka menganggap itu suatu ibadah. Nah, ketika itu Siti Aisyah melarang kita lah, kamu hendak jadi Khawarij, maka puasalah. Maka kita diharamkan untuk berpuasa. Itu dalam keadaan haid. Haid itu maksimalnya kalau Imam Syafi'i kurang lebih 15 hari. Normalnya 7 hari. Jangan sampai lebih daripada 15. Perhatikan, haidnya diperhatikan, dilihat. Salatnya tidak perlu diqadha. Kecuali haidnya ketika di waktu asar berhenti, nah itu salatnya, ini kembali ke salat lagi lah, salatnya tetap diqadha dan digabung dengan salat zuhurnya. Misalnya isya, maghrib dan isya, nah berarti isyanya sudah bersih, nah berarti salat maghribnya tetap diqadha, yang maghribnya saja. Untuk puasanya tidak bisa, ya, ingatkan puasa untuk dalam keadaan haid tidak bisa. Yang ya termasuk nifas ini yaitu orang setelah melahirkan. Terus bisa maksimalnya sampai 2 bulan. Nah, 2 bulan. Itu orang yang nifas. Yang keempat, orang tua renta. Nah, orang tua renta juga tidak dianjurkan untuk berpuasa. Orang tua itu kada dianjurkan untuk berpuasa. Hanya membayar fidyah nanti. Yang kelima, orang yang sakit. Ya tadi orang sakit. Nah, sakit tadi kan terbagi dua. Yang kelima yaitu atau ada sembuh. Kada mungkin sembuhnya tadi fidyah. Kalau ada harapan sembuhnya yaitu diqadha. Setelah Ramadan. Tapi kalau kada sembuh-sembuh juga kada perlu dia mengqadha, hanya membayar fidyah. Yang terakhir yaitu wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui ini juga jika khawatir akan dirinya sendiri, boleh dia tidak berpuasa. Maka nanti jatuhnya ke qadha. Yang kedua, khawatir akan dirinya dan bayinya,
itu jatuhnya nanti qadha, dibayar setelah bulan Ramadan. Jika khawatir akan bayinya saja, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Nah, mungkin 6 poin itu yang dibolehkan kita tidak berpuasa. Ada satu poin, mungkin ini sudah sesuatu hal yang dialami di masyarakat kita, yaitu tentang orang yang bekerja keras, orang sebagai yang pekerjaannya itu sangat berat. Nah, ini Ustaz ini mungkin berbeda daripada yang tadi. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ustaz bacakan sedikit. La yajuzul fitru linahwil hasadi wa jazzazin nakhli wal harras. Tidak boleh berpuasa orang yang tukang kebun kurma, petani sawah, illa an ijtama'at fihi asyurutu, kecuali ada beberapa syarat yang harus dia lakukan. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittatun. Yang pertama, an la yumkina ta'khiral amali ila Syawal. Yang pertama, kadang mungkin dia mengerjakan di bulan Syawal, harus di bulan Ramadan. Ini niat yang pertama. Dia ada yang 6 ini, seperti petani, seperti tukang yang pekerjaannya berat dan sangat-sangat kadang memungkinkan untuk berpuasa. Yang pertama, gawiannya, pekerjaannya kadang mungkin dilakukan di bulan Syawal, harus di bulan Ramadan tetap. Nah, itu yang pertama, boleh dia kadang berpuasa. Wa i'taziral amalu lailan, dan kadang mungkin gawian itu digawi di waktu malam. Awlam yaghnihi dzalika fayuaddi ila talbi au naqsihi naqsan, atau sesuatu hal itu yang membuat keadaan sesuatu hal itu menjadi rusak apabila digawi di selain daripada siang hari, atau keuntungannya itu juga sedikit. Nah, itu juga dibolehkan. Yang ketiga, hendaklah dia wa ayyasuqa alaihi saumu masqatan la tahtamilu adatan bi antubihat tayammuma awil julusa fil fardi. Yang ketiga, dia sangat berat hendak berpuasa, seperti hal adat yang kita anggap itu pekerjaan yang memang berat benar. Maka seperti dibolehkannya tayamum ketika berwudu, tayamum seperti duduknya orang yang sholat fardu. Nah, aturannya kan berdiri. Nah, itu juga karena terlalu beratnya puasa tadi. Yang keempat, an yanwiya lailan wa yusbiha shaiman fala yuftira illa inda wujudil uzri. Bahwasanya yang keempat, dia hendaklah berniat pada malam hari seperti biasa kita berniat, dan subuhnya dia puasa, kada berbuka dia puasa ketika datang hal uzurnya. Tetap dia berniat berpuasa, paginya tetap berpuasa. Nah, itu yang orang-orang yang dibolehkan tadi kada berpuasa, yang seperti apa tadi? Tukang panen korma, atau pekerjaan yang berat yang ada di sawah yang harinya panas benar. Nah, yang kelima, an yanwiya at-takhrusa bil fitri. Nah, hendaklah dia berniat yang bisa diringankan, yaitu berbuka. Kenapa? Seperti marid. Nah, itu niatnya pertama juga. Karena orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Nah, yang keenam, dia boleh juga tarakhusa, yaitu mengambil keringanan, bahwa dia tidak bermaksud dengan pekerjaannya itu takhlifa nafsihi di mahdit tarakhusi bil fitri. Karena dia tidak bermaksud hendak mengambil keringanan. Berniatnya tuh supaya kada puasa. Nah, itu kada boleh. Wa illa umtuni'a, maka itu kada boleh, dilarang. Nah, ya seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu juga boleh tidak berpuasa, tapi tetap membayar qadha setelah bulan Ramadan. Fahaisu ujidat hadhihi syurutu ubihal fitru, maka dibolehkan tidak berpuasa atau berbuka.
orang-orang yang seperti itu tadilah. Nah, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Itu beberapa poin tadi. Yang pertama 1 sampai 6, yang kedua tadi masalah orang-orang yang bekerja berat atau yang tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan dari guru kita Ustadz Ali Naparin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini Ustazah memberikan kesempatan untuk 3 penanya saja. Ya, silahkan boleh dituliskan di chat atau mau langsung saja angkat tangan dan kemudian Ustazah sebutkan namanya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, untuk 3 penanya silahkan. Ustadz Ali ini mau dijawab langsung atau langsung menunggu 3 pertanyaan Ustadz? Izin. Oke. Boleh tidak berpuasa kalau orang yang dalam perjalanan walaupun hanya sekedar liburan. Itu saja. Pertanyaannya Pak. Oke, yang pertama dari Sabila tadi ya Ustadz ya. Orang yang dalam perjalanan jauh dengan tujuan liburan, bolehkah disebut musafir dan bolehkah termasuk golongan orang yang tidak berpuasa seperti itu? Iya, termasuk orang yang tidak berpuasa. Di dalam itu ada ceritanya, kalau risalah itu juga kalaupun tujuannya maksiat untuk berpuasa, boleh dia rukhsah seandainya, tapi apalagi untuk liburan itu dibolehkan untuk tidak liburan. Berpuasa walaupun musafirnya untuk liburan. Oke, terus saja. Ada apa lagi? Oke. Pertanyaan pertama dari Sabila sudah terjawab. Izin Ustadz, tadi agak putus-putus, mungkin boleh diulangi sedikit Ustadz, Pian. Oke. Yang Halo? jawaban untuk Sabila tadi, jawaban untuk Sabila tadi. Yang liburan tadi kah? Oke. Oke, boleh disebut musafir dan boleh tidak berpuasa. Oke. Oke, Sabila itu ya. Bagaimana Sabila? Jelas ya Sabila? Tinggal penurunan. Oke. Bisa disebut musafir dan boleh tidak berpuasa, tapi harus mengganti begitu nah. Yang kedua dari Raisa Salsabila, kelas 7B Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau pekerjaannya tukang atau pekerjaannya berat, puasanya tetap mengganti harus di diganti setelah bulan Ramadan. Tetap mengkodok. Iya, benar. Harus tetap mengganti Raisa. Karena kan orangnya mampu. Apa pertanyaannya? Sudah. Jaringan Bagaimana dulu, Raisa? ya. Oke, terjawab ya Raisa ya. Raisa 7B. Mana ada nggak orangnya? Raisa bersuara Raisa. Makasih Ustadz. Ya, boleh. Yang ketiga, pertanyaan dari Maulana kelas 7D. Bagaimana Ustadz kalau orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh, apakah sama dengan orang gila katanya Ustadz? Gimana ini pertanyaannya? Ustadz Ali, izin. Bentar ya, mungkin Ustadz Ali trouble di jaringan. Ustadz Ali. Sambil menunggu jawaban dari Ustadz Ali, mungkin beliau ini akan ada trouble di jaringan ya, nggak apa-apa ya.
Ya, ulun berada di Ustadz Jaini. Oke. Bagaimana Ustadz tadi? Pertanyaannya adalah apabila ada orang yang sakit tidak kunjung sembuh, apakah sama seperti orang gila? Ini maksudnya pertanyaannya. Apakah gilanya ini gila bisa sembuh apa kada? Nah, gitu. Bila gilanya itu bisa sembuh, dia akan tetap mengkodok. Kada bisa sembuh jar Ustadz ya? Tidak. Jiwi. Ada yang harus carikan dulu. Nah, kalau gilanya kada sembuh, itu bayar fidyah sama orang yang sakit tadi. Nah, kalau kada sembuh-sembuh, Ya, bayar video kalau kada sembuh-sembuh ya, Maulana. Seperti itu. Yang terakhir benarlah ini tadi Ustazah sudah memberikan pembatasan. Oke. Yang selanjutnya mungkin ini bonus saja ya, bagi yang udah jawab. Nah, mungkin yang kerjaan berat tadi tetap dibayari setelah yang misalnya kada memungkinkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, pekerjaan yang terlalu berat tadi tetap dibayari qadhaannya. iya benar. Sama dengan orang haid juga ya Ustadz ya, tetap membayar seperti itu. Dan diqadha. Ya. Ya. Oke. Untuk pertanyaan mungkin sudah jelas semuanya ya. Ada tambahan lagi kah Ustadz Ali? Mungkin itu aja saja. Oke. Oke. Atau mungkin ada tambahan dari Ustadz saja yang lain atau dari Ustadz Arif? Ada yang ingin disampaikan Ustadz? Tidak ada saja. Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Ustazah memberikan kesimpulan sedikit. Hari ini sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustadz Ali. Beberapa orang yang boleh tidak berpuasa tadi, salah satunya adalah musafir, kemudian sakit, ada yang tidak sembuh-sembuh, boleh membayar fidyah. Tapi kalau ada kemungkinan sembuh tadi mengqadha setelah bulan Ramadan. Yang ketiga tadi ketika orang yang, kalau perempuan kan kita istilahnya ada haid dan nifas. Yang keempat adalah orang yang sepuh atau orang yang tua renta. Yang kelima adalah termasuk tadi orang sakit tapi ada harapan sembuh jadi harus mengqadha. Yang keenam adalah wanita hamil dan menyusui. Kemudian termasuk juga orang-orang yang boleh tidak berpuasa karena pekerjaannya berat. Salah satunya yang mana yang bisanya dilakukan pada saat bulan Ramadan dan tidak bisa dilakukan pada saat malam hari. Salah satunya juga itu. Mungkin kalau tidak ada penyampaian lagi atau tambahan-tambahan lagi, tidak boleh ya mengecat atau mengomentari yang toksik atau seperti apa ya. Ini siapa tadi? Terima kasih Ustadz Ali atas penyampaiannya yang luar biasa. Nanti besok kita bertemu lagi ya, anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah. Ya. Dengan kegiatan yang sama, tausiah online juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan juga saja mengingatkan kembali untuk melaksanakan tadarusnya, jangan sampai kendor ya. Kalau bisa sudah hatam, berapa kali hatam. Seperti itu. Saatnya kita berada di penghujung acara. Mari kita menutup kegiatan pada pagi kali ini dengan doa kepada Guru Majelis. Subhanakallah. Rabbil alamin. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan ya kehadirannya. Kemudian juga Raipa utakun.
Habis dah waktunya. Kalian pulang esok. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang Ustazah lakukan, mungkin yang disengaja dan tidak disengaja. Ustadz Fahmi izin mungkin sudah dipoto atau belum Ustadz? Belum, banyak yang kada open cam dulu saja. Jadi open cam dulu semua. Ayo open kamera dulu. Ada open Ayo, cam hari open. Ben nih. Muka yang bungas-bungas kalian, ayo yang cantik, yang bungas, yang ganteng, ayo Ayo Patan. foto sumat. Dan C. ngambil rapat. Arifin. 1, 2. Kalau Pak Betakun. Nah, banyak yang kadang buka lagi di ujung nih. Kita aja dah. Ya, Cukup dah. Oke. terima kasih banyak. Besok kita bercampur lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Baik, Pak.